Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota PKH seluruh Indonesia, terutama yang di Binjai Kota atau Kota Binjai. Banyak warga yang bertanya kenapa jumlah bantuannya tidak sesuai dengan data yang sebelumnya, dimana sebelumnya kalau misalnya anaknya ada SD, SMP, SMA 33 dapat, tapi di tahap ketiga ini jumlahnya tidak sama dengan yang diterima di tahap kedua di bulan 4 kemarin. Kemudian ada lagi yang bertanya kenapa baru sebagian yang sudah cair, baru beberapa orang. Kemudian ada lagi yang bertanya dari tahap kedua hingga sekarang belum masuk bantuannya. Baik, yang pertama saya jelaskan, untuk tahap ketiga bantuan PKH di bulan Juli ini sama seperti di tahap kedua, bahwasanya dia masuknya tidak sekali masuk, tapi bertahap. Bahkan kemarin untuk tahap kedua sampai 11 termin. Nah, untuk di tahap ketiga ini baru 1 termin, dan untuk wilayah saya sendiri baru 45 orang yang sudah cair. Jadi masih ada 200 lebih lagi yang statusnya belum cair. Jadi bagi yang belum cair harap bersabar. Kemudian kenapa jumlah bantuannya tidak sesuai dengan data yang sebenarnya di lapangan? Misalnya ada anaknya SD terusnya dapat 225.000 per 3 bulan, SMP dapat 350.000 per 3 bulan, dan SMA dapat 500.000 per 3 bulan. Nah, untuk di tahap ketiga tahun 2021 ini, sumber data PKH bukan lagi berdasarkan dari data PKH, tapi sumber datanya adalah dari DTKS. Jadi, jika anak ibu di DTKS misalnya ada 3 orang, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA, yang terdaftar hanya 1 yang SMA, maka hanya dapat 500.000. Yang SMP dan SMA-nya tidak masuk bantuannya kalau belum masuk DTKS. Jadi sekali lagi saya tekankan, sumber datanya adalah dari DTKS. Bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Nah, kemarin kami sudah diskusi dengan pihak operator DTKS kelurahan supaya bagi yang jumlah bantuannya tidak sesuai dengan data yang sebenarnya di lapangan atau yang dimiliki, supaya segera melapor ke operator DTKS di setiap kelurahan. Jadi silakan bawa kartu keluarganya, pastikan kakaknya sudah online dan terbaru, melapor ke operator kelurahan. Di setiap kelurahan ada namanya operator DTKS, bilang untuk mengupdate data DTKS, lampirkan dengan kartu keluarga. Misalnya anak ibu ada 3 orang, SD 1, SMP 1, SMA 1. Jika belum masuk salah satu atau 2 orang, supaya diupdate datanya. Kemudian kalau misalnya di DTKS masih statusnya balita, sementara sekarang sudah SD atau SMP, supaya juga diupdate datanya. Karena kalau DTKS itu kan tidak seperti PKH. Kalau PKH kemarin itu ada namanya pemutaran data setiap 3 bulan sekali. Jadi datanya real. Nah, untuk DTKS tidak seperti PKH. Mudah-mudahan kedepannya sudah ada update-nya per 3 bulan supaya datanya sesuai. Jadi bukan karena disengaja, tapi itulah peraturan kebijakan yang terbaru. Kemudian ada juga yang bertanya kenapa lansia tidak dapat lagi bantuan PKH di bulan ini atau di bulan tahap ketiga tahun 2021 ini. Sebagaimana kemarin kebijakan yang terbaru, bahwasanya di PKH ini mulai Januari kemarin tidak ada lagi data lansia atau penerima lansia atau lansia tunggal. Jadi bantuan terakhir yang didapat yang komponen lansia itu adalah di tahap
kedua atau bulan April kemarin. Jadi di bulan Juli ini sudah tidak ada lagi bantuan untuk lansia. Jadi mohon maaf nenek-nenek sekalian yang selama ini dapat bantuan PKH untuk lansia 16.000 per 3 bulan, mulai bulan Juli ini dan seterusnya tidak ada lagi. Jadi mohon maaf, tidak ada lagi. Kemudian kenapa banyak yang belum masuk bantuannya? Sudah kami koordinasikan dengan bidang fakir miskin bahwasanya kenapa bantuannya tidak masuk, karena datanya tidak padan. Maksudnya data DTKS dengan data catatan sipil tidak sesuai. Misalnya terjadi karena salah input NIK-nya pada saat dulu pendataan DTKS, sehingga NIK-nya di DTKS tidak sama atau beda sedikit dengan di Catpil sehingga tidak padan atau tidak valid. Atau bisa jadi misalnya dulu suaminya masih ada, sekarang sudah meninggal, di Catpil sudah tercatat meninggal, tapi di DTKS belum dihapus sehingga datanya tidak cocok. Jadi kalau sudah merubah KK, supaya juga melapor ke operator DTKS supaya diperbaharui data DTKS-nya. Karena kalau tidak padan maka bantuannya akan tertunda. Seluruh bansos baik dia PKH, PPNT, BST, KIP, KIS, sumber datanya harus berdasarkan data DTKS. Jadi mohon kerjasamanya kepada semua supaya aktif memperbaiki atau mengupdate datanya melalui operator DTKS di setiap kelurahan. Demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih.